dipastikan sebagai adik kandung almarhum Mustafa Lubis, bahwa dia itu dibunuh secara berencana oleh Rosmawati Zenrato yang waktu itu sebagai istri almarhum. Penderitaan masyarakat. Luka mereka. Jumat, 10 Februari 2023, Sumatera Utara. Terkait kematian Mustafa Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 tahun lalu, pelaku sampai saat ini belum ditangkap. Pihak keluarga kembali memohon dan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran Polda Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas soal kematian Mustafa Lubis, yang meninggal dunia pada 25 April 2022 tahun lalu. Kali ini adik dari almarhum Mustafa Lubis berharap kepada Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri. Sang adik korban memohon pelaku pembunuhan dengan cara meracuni itu segera ditangkap, yang mana pelaku itu yang tak lain istri dari korban dengan pasangan gelapnya. Melalui rujukan laporan polisi LP B155P 2022 SPKT Restapteng Poldasu tanggal 13 Mei 2022, pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP, hingga surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke-7 nomor B-68-2-Res. 17-2023 tanggal 3 Februari 2023. Dalam hal ini, memohon kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit yang terhormat dan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Pak Panca Putra Simanjuntak agar hendaknya memperhatikan kami yang sudah membuat laporan tentang dibunuhnya abang kandung saya almarhum Mustafa Lubis, untuk hendaknya laporan kami itu benar-benar ditindaklanjuti secara serius lah. Jajaran kepolisian, terkhusus mereka dari Reskrim Polres Tapanuli Tengah, mohon kali kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, Pak Panca Putra Simanjuntak untuk benar-benar memprioritaskan kasus ini untuk diselesaikan, karena sangat terkesan diabaikan, Pak, laporan kami ini. Di mana kami sudah buat laporan, itulah dengan nomor surat STPL strip B strip 155 strip 5 strip 2022 strip SPKT strip Restapteng strip Poldasu. Itu pada tanggal 13 Mei 2022 kami datang sebagai pelapor, namun hasil sampai hari ini tidak ada titik terangnya. Sampai hari ini yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, makanya kita sangat-sangat mengharaplah ini betul-betul dikerjakan, jangan diabaikan. Benar, dibantu demi tegaknya hukum di negeri kita ini. Saya tunggu perhatian yang tinggi dari Bapak Kapolda untuk benar-benar menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Apalagi sedikit ya keluhan bahwa almarhum Mustafa Lubis ini meninggalkan 2 anak. Yang satu Zunnurain Ugami Lubis umur 19 tahun, sedang kuliah di UMSU Sumatera Utara.
Kemudian adiknya Sun Syauqi Lubis sedang kuliah semester 1 masih berlalu. Kedua-dua kakak beradik ini, Sun Syauqinya sekolah di Telkom Bandung. Itu cobalah Pak, 2 anak gak pernah dicari, ditelepon, diperhatikan oleh si Rosmawati Zenrato pembunuh berencana ini. Semenjak dia lari dari tanggal kami mengadukan sampai hari ini. Apa ndak bukti kuat bahwa itu pembunuh? Anak kandung yang dilahirkannya tidak dihubunginya, tidak diperhatikannya. Sehingga sayalah sebagai adik kandung almarhum yang menjadi penanggung jawab besar dalam kelanjutan sekolah dan nafkah mereka. Itu lagi penjamin si Rosmawati Zenrato itu adik kandungnya Rena, istri seorang polisi di Pinang Sori. Masa tidak pernah memperhatikan keponakannya yang 2 ini? Baik komunikasi, telepon, atau apapun namanya. Begitu juga saudara-saudara Rosmawati Zenrato lainnya yang masih ada di sekitar kota Sibolga. Tidak ada pernah memberikan perhatian. Ini kan berarti udah sama-sama si Rosmawati Zenrato sebagai ibu kandung dalam komplotan keluarga besar yang memang yakin mereka membunuh, sehingga tidak berani menunjukkan diri siapa mereka dalam kepedulian kepada 2 anak-anak almarhum itu. Kalau mereka tidak membunuh secara berencana, tidak mungkin mereka tidak melakukan komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan. Benar, dibantu demi tegaknya hukum di negeri kita ini. Saya tunggu perhatian yang tinggi dari Bapak Kapolda untuk benar-benar menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Apalagi sedikit ya keluhan bahwa almarhum Mustafa Lubis ini meninggalkan 2 anak. Yang satu Zunnurain Ugami Lubis umur 19 tahun, sedang kuliah di UMSU Sumatera Utara. Kemudian adiknya Sun Syauqi Lubis sedang kuliah semester 1 masih berlalu. Kedua-dua kakak beradik ini, Sun Syauqinya sekolah di Telkom Bandung. Itu cobalah Pak, 2 anak gak pernah dicari, ditelepon, diperhatikan oleh si Rosmawati Zenrato pembunuh berencana ini. Semenjak dia lari dari tanggal kami mengadukan sampai hari ini. Apa ndak bukti kuat bahwa itu pembunuh? Anak kandung yang dilahirkannya tidak dihubunginya, tidak diperhatikannya. Sehingga sayalah sebagai adik kandung almarhum yang menjadi penanggung jawab besar dalam kelanjutan sekolah dan nafkah mereka. Itu lagi penjamin si Rosmawati Zenrato itu adik kandungnya Rena, istri seorang polisi di Pinang Sori. Masa tidak pernah memperhatikan keponakannya yang 2 ini? Baik komunikasi, telepon, atau apapun namanya. Begitu juga saudara-saudara Rosmawati Zenrato lainnya yang masih ada di sekitar kota Sibolga. Tidak ada pernah memberikan perhatian. Ini kan berarti udah sama-sama si Rosmawati Zenrato sebagai ibu kandung dalam komplotan keluarga besar yang memang yakin mereka membunuh, sehingga tidak berani menunjukkan diri siapa mereka dalam kepedulian kepada 2 anak-anak almarhum itu. Kalau mereka tidak membunuh secara berencana, tidak mungkin mereka tidak melakukan komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan. Demikian Pak Kapolri, Pak Kapolda Sumatera Utara, Pak Panca Putra Simanjunta,